orang tuanya mengenai hambatan belajarnya. Keterlibatan orang tua paling tinggi yaitu saat pembagian rapot. Dengan kondisi seperti itu, sebaiknya strategi apa yang paling tepat Pak Karsan terapkan di sekolahnya? A. Menghibur guru untuk menyampaikan masalah ini dengan orang tua saat pembagian rapot. B. Membuat portofolio untuk divariasikan bersama dengan pembagian rapot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Versa semua. Jumpa lagi dengan saya di Manga Versa Channel yang Bapak dan Ibu guru untuk diskusi mencari solusi. Sobat Versa semua, kali saya akan membahas tentang jawaban post test topik 6 modul yang ketiga modul yang terakhir pada asesmen. Oke, dimana sebelumnya saya sudah membahas untuk modul 1, modul 2, topik 6 ini berkaitan dengan asesmen. Nah, kali ini saya akan bahas untuk modul yang ketiga atau yang terakhir. Tapi sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Untuk mendukung berkembangnya channel ini, jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, kita mulai teman-teman semua. Untuk modul-modul sebelumnya atau tema sebelumnya sudah saya kerjakan, silakan teman-teman tinggal klik saja di kolom deskripsi. Sekarang masih di asesmen, saya akan lanjutkan di modul 3 untuk post testnya saja. Untuk modul 1, modul 2 sudah saya kerjakan, tinggal proses yang modul 3. Oke, kita klik saja untuk merencanakan tindak lanjut asesmen, kemudian umpan balik, mengolah dan melaporkan hasil asesmen. Silakan Bapak Ibu kerjakan dulu, kemudian saya langsung kerjakan post testnya saja di sini. Mulai kerjakan. Di sini ada 8 soal nih. Ini soal yang pertama. Seseorang yang memiliki pola pikir bertumbuh berkeyakinan bahwa kecerdasan dan bakat dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu, usaha dan belajar yang diikuti kesungguhan dan ketekunan. Ini benar atau salah? Nah, nomor 1 ini jawaban yang paling tepat adalah yang A, teman-teman semua. Ini benar nih. Kemudian nomor 2, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Kesalahan dalam belajar itu wajar. Jika diterima, dikomunikasikan, dicarikan jalan keluar, maka kesalahan akan menstimulasi perkembangan otak murid. Belajar bukan tentang pemahaman, penalaran, penerapan, serta kemampuan menilai dan berkarya secara mendalam, tetapi tentang kecepatan. Ekspektasi guru yang positif tentang kemampuan murid akan sangat mempengaruhi performa murid. Kemudian yang keempat, setiap murid itu sama, memiliki peta jalan belajar yang seragam dan perlu dibandingkan dengan teman-temannya. Kemudian yang kelima adalah pengkondisian lingkungan belajar fisik dan psikis di sekolah dan di rumah akan mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Manakah pernyataan yang kurang sesuai dalam penerapan pola pikir bertumbuh? Nah, ini yang tidak sesuai berarti yang tidak benar nih. Ini jawabannya A 13, B 24, C 35, D 23 atau E yang 15. Jawaban yang tepat adalah yang B 2 dan 4. Ini kesalahan dalam belajar itu wajar dan setiap murid itu sama. Nomor 3, perhatikan salah satu hasil asesmen diagnostik siswa kelas 11 pada mata pelajaran kimia di awal tahun ajaran baru. A. Mayoritas murid sudah memahami cara jenis dan cara menuliskan reaksi kimia. B. Mayoritas murid sudah memahami teori hukum dasar kimia. C. Mayoritas murid tidak bisa menyelesaikan studi kasus serta aplikasi hukum kimia dalam kehidupan sehari-hari. Manakah bentuk tindak lanjut dalam hal strategi pembelajaran yang sesuai dengan hasil asesmen tersebut? A. Mengubah rencana pembelajaran di awal untuk beberapa pertemuan menjadi berfokus pada penerapan. B. Bisa memulai pembelajaran di fase F karena sebagian besar murid sudah memahami konsep dasar. Bagi murid yang belum memahami diberikan latihan tambahan. C. Masuk memulai pembelajaran di fase F dan memberikan murid bahan ajar tambahan mengenai penerapan ilmu kimia untuk murid pelajari secara mandiri. D. Bisa memulai pembelajaran di fase F dan mencoba mengundang narasumber kimia ke sekolah untuk menjelaskan penerapan hukum kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nomor 3 ini yang paling tepat adalah yang A, teman-teman semua. Mengubah rencana pembelajaran di awal waktu untuk beberapa pertemuan menjadi berfokus pada penerapan. Nomor 4, umpan balik adalah komentar atau respon terhadap karya dan proses belajar murid yang relevan dengan teknik penilaian formatif yang diberikan. Benar atau salah? Ini nomor 4, jawabannya yang paling tepat adalah yang A, benar. Perhatikan cuplikan percakapan guru bahasa Indonesia dan sisa berikut. Guru, menurutmu adakah yang bisa ditambahkan pada teks argumentasi buatanmu? Murid, judul. Nah, guru, ya. Menambahkan judul akan memudahkan membaca mengetahui topik apa yang mau kamu angkat. Bagaimana dengan sumber fakta yang kamu sampaikan? Murid,
Oh iya benar Bu, aku lupa belum ngasih referensi. Nah ini apakah A termasuk klarifikasi, nilai, perhatian, saran, atau apresiasi? Nah, ini yang paling tepat untuk nomor 5 adalah yang C. Ini perhatian gitu teman-teman semua. Pengolahan nilai akhir didapatkan dari data asesmen formatif, sumatif, asesmen formatif dan sumatif. Nah, D dapat asesmen formatif atau asesmen sumatif tergantung pada pertimbangan satuan pendidikan. Nah, nomor 6 ini jawabannya yang tepat adalah sumatif. Penulisan deskripsi di raport murid berdasarkan pada A. Capaian pembelajaran, B. Alur tujuan pembelajaran, C. Poin penting dari materi yang sudah diberikan, atau D. Semuanya benar. Nah, nomor 7 ini yang paling tepat adalah D. Semuanya benar. Pak Karsan adalah kepala sekolah SMP Insan Maju. Mendekati akhir semester, ia mendapati isu bahwa mayoritas orang tua dalam keterlibatan belajar anak masih rendah. Respon dalam grup chat pun rendah karena mayoritas orang tua sibuk bertani. Sebagian murid juga masih kurang inisiatif untuk berkomunikasi dengan orang tuanya mengenai hambatan belajarnya. Keterlibatan orang tua paling tinggi yaitu saat pembagian rapot. Dengan kondisi seperti itu, sebaiknya strategi apa yang paling tepat Pak Karsan terapkan di sekolahnya? A. Menghibur guru untuk menyampaikan masalah ini dengan orang tua saat pembagian rapot. B. Membuat portofolio untuk divariasikan bersama dengan pembagian rapot. C. Mengadakan pameran karya murid saat pembagian rapot. D. Mengadakan konferensi belajar antar guru, murid, dan orang tua saat pembagian rapot. Nah, yang terakhir ini yang paling tepat adalah yang D, teman-teman semua. Nah, ini jawaban dari saya. Bagi teman-teman yang belum yakin, silahkan bisa dirubah di sini, gitu teman-teman semua. Nah, kita kumpulkan. Nah, ini luar biasa pemahamannya sampai ini tidak perlu mengulang teman-teman semua. Jadi kita tinggal lanjutkan nanti untuk yang poin berikutnya nih. Poin berikutnya berkaitan dengan penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SMP SMA. Oke, ini ada 3 modul. Oke, kita lanjutkan untuk video berikutnya. Terima kasih. Saya Eri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.